Bisa, Mbak. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Nailufas, selaku asisten riset kajian internal Dewan Pakar Masjid Salman ITB yang juga sedang menempuh studi Magister Psikologi di Universitas Pajajaran. Kedua hal ini juga merupakan lanjutan dari studi saya sebelumnya di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Apa yang akan saya sampaikan hari ini di kesempatan sore hari ini, berarti ya udah sore hari ternyata, merupakan pembahasan awal terhadap data-data yang telah saya peroleh dari serangkaian penelitian yang juga masih berjalan hingga saat ini. Sehingga yang nantinya akan saya sampaikan, kemudian juga pembahasan-pembahasan dan juga hasil, itu merupakan preliminary research sehingga tentunya belum mewakili total dari keseluruhan bagaimana hasil dari penelitian ini. Nah, yang pertama mengapa sebenarnya saya melakukan riset ini adalah seperti yang kita ketahui bersama bagaimana permasalahan sampah di Indonesia yang sebenarnya masih belum kunjung selesai. Ini pula sebenarnya yang menarik karena permasalahan ini juga terjadi di ruang lingkup lokal di daerah di Kota Bandung gitu, di mana tempat pemrosesan akhir Sarimukti yang menampung sampah se-Bandung Raya kelebihan beban. Mirisnya lagi, TPA Sarimukti ini merupakan TPA darurat dari TPA setelah tragedi Lewi Gajah di tahun 2005. Yang itu tentu menggemparkan tidak hanya nasional tapi juga internasional. Jadi barangkali Bapak Ibu ada yang belum mengetahui tragedi tersebut, silakan bisa dibaca bagaimana mirisnya tragedi itu. Dan dari tahun 2005 saat tragedi itu terjadi hingga hari ini tahun 2022, Bandung Raya masih menggunakan TPA Sarimukti sebagai TPA yang menampung sampah Bandung Raya. Ini miris bagi saya terutama gitu ya, dan harusnya bagi kita semua. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat ada lagi masalah yang kedua. Hampir 87% mayoritas penduduk kita adalah muslim. Kenapa jadi masalah? Padahal sebenarnya kalau misalnya kita melihat Islam ini adalah agama yang sudah selesai membahas tentang kebersihan. Apalagi nilai-nilai dalam Al-Qur'an itu juga sudah jelas disampaikan bagaimana perbuatan tabzir, bagaimana perbuatan israf ini akhirnya memberikan pemaknaan yang relevan dengan masalah pengelolaan sampah di Indonesia ini. Ini pun juga akhirnya berkaitan dengan bagaimana sebenarnya perilaku dan gaya hidup kita selama ini. Salah satunya adalah perilaku pemilahan sampah. Nah, masalah pemilahan sampah ini sebenarnya tidak hanya tentang bagaimana menyimpan sampah, atau bagaimana kita membuang sampah di tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Oh, ini organik, ini anorganik, atau ini sampah kering, ini sampah basah, ini sampah kertas, ini organik gitu ya. Tidak hanya itu, tapi sebenarnya bagaimana paradigma kita tentang sampah itu sendiri. Kalau misalnya saya pun juga bertanya gitu ya, seberapa banyak sih dari kita yang kemudian mencuci terlebih dahulu sampahnya sebelum dibuang? Hampir mayoritas dari kita bisa dibilang barangkali mungkin ngapain sampah dicuci dulu gitu kan, pasti kebanyakan dari kita akan berpikir seperti itu. Ngapain kan nanti juga yang namanya juga buang sampah gitu, ngapain dicuci dulu. Tapi sebenarnya semakin kotor sampah kita, kemudian kita membuangnya dalam keadaan kotor, itu kita sebenarnya hanya memindahkan masalah dari sampah yang di depan mata kita, itu dipindahin kemana? Ke emang-emang yang mengangkut sampah kita. Baunya pergi dari kita, tapi pindah ke emang-emang tempat sampah. Kemudian dari situ pindah lagi ke bank sampah mungkin kalau memang kita menggunakan bank sampah sebagai tempat mengelola sampah kita yang masih dalam keadaan kotor. Dan akhirnya bisa jadi itu pun juga ke TPA akhirnya berpindah. Yang akhirnya menzolimi tidak hanya lingkungan, tapi juga orang-orang yang tinggal di sekitar TPA. Saya pernah mampir ke TPA dan itu sebegitu mirisnya. Jadi barangkali untuk kita yang sekarang sedang bergerak di bidang lingkungan, ada baiknya kita pun juga mampir sesekali ke tempat yang itu menyimpan sampah-sampah yang selama ini kita buang gitu ya di kehidupan kita sehari-hari. Dan masalah yang ketiga adalah bagaimana sebenarnya Indonesia ini punya salah satu budaya, yaitu budaya kolektivisme. Budaya ini akhirnya menyandarkan kebenaran pada bagaimana perilaku kebanyakan orang. Orang-orang pun juga masih begitu gitu. Jadinya ya udahlah ini juga masih benar. Jadi sebenarnya yang ingin disampaikan adalah buang sampah pada tempatnya yang kita ketahui sedari kecil itu sebenarnya belum benar. Kenapa yang nanti akan kita bahas di selanjutnya. Kemudian dari 3 poin ini sebenarnya ini memang masalah, tapi ini pun juga adalah potensi. Potensi apa? Potensi bagaimana pertama, masalah sampah ini sebenarnya titisan bagaimana Allah itu justru ingin menempatkan kita kepada peran sebagai seorang khalifah gitu ya. Ini ada masalah
untuk mengakselerasi peran kita, salah satunya kita harus jadi bagian dari solusi itu. Mayoritas penduduk muslim ini pun juga adalah potensi. Kenapa? Adanya pendekatan dari solusi nilai-nilai agama ini sebenarnya bisa digunakan, terutama dalam konteks masjid. Terutama itu juga yang tadi potensi yang ketiga, budaya kolektivisme ini kalau kita antarkan, kalau kita giring kepada budaya yang benar dalam berperilaku, itu pun juga akan menjadi satu buah potensi yang dimiliki oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, dari yang dibahas pada sore hari ini adalah kita melihat ada salah satu fatwa MUI yang ini sudah terbit dari tahun 2014 mengenai pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sebenarnya sebelum fatwa ini keluar, Indonesia pun juga sudah punya undang-undang yang cukup tebal membahas tentang pengelolaan sampah, yaitu terbitnya di tahun 2008. Sayangnya gitu ya, 11 ayat Al-Quran, 9 hadis Rasul, kemudian juga ada 6 kaidah-kaidah yang dibahas sampai akhirnya menerbitkan adanya 4 ketentuan hukum gitu ya, haram kalau membuang sesuatu yang masih bermanfaat. Itu tuh sudah ada ternyata di fatwa MUI. Sampai akhirnya memunculkan 21 rekomendasi yang bisa diterapkan baik itu di skala lembaga, individu sampai ke pengelola masjid pun juga ada. Sayangnya poin-poin ini sebenarnya ternyata tidak dari tahun 2014 ini belum menjadikan sampah akhirnya menjadi tidak bermasalah gitu di Indonesia. Dari 2014 ke 2022 seperti kita ketahui kita bisa melihat betapa ini masih menjadi masalah yang sungguh merepotkan hingga detik ini gitu. Pembahasan sore hari ini yang ingin saya bahas, saya ingin menggali satu nilai. Ada nih yang menarik, agama kita nih punya nilai-nilai. Nilai-nilai ini apa sih gitu. Jadi nilai ini tuh sebenarnya suatu realitas yang sebenarnya masih abstrak. Kalau kita bicara tadi ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis. Ayat dan hadis ini sebenarnya banyak membahas sesuatu yang abstrak. Tapi tanpa kita sadari, ayat-ayat itu ternyata mengandung satu buah nilai yang sebenarnya ketika kita tanamkan itu, yang sebenarnya kalau itu digali lebih dalam lagi, itu bisa menjadi satu buah potensi hebat dan semakin didalami ayat-ayat dan nilai-nilai tersebut ini akan menjadi satu buah potensi hebat gitu. Nah, dalam penelitian ini yang saya lakukan adalah sebenarnya bagaimana karena kalau misalnya kita melihat gitu ya, apakah karena kita beragama Islam lantas menjadikan kita itu memiliki nilai-nilai yang Islami dan bersikap serta berperilaku seperti nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, masalahnya apa yang kurang gitu dari nilai-nilai ini? Nilai-nilainya yang kurang atau sebenarnya kitanya yang kurang memaknai nilai-nilai dalam ajaran agama kita sendiri. Kalau kita bicara negara lain gitu ya, ada negara yang lebih menerapkan nilai-nilai Islami bahkan dengan mayoritas penduduknya yang bukan muslim. Ini juga miris sebenarnya bagi kita seorang muslim gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya gitu, saya melihat gitu bagaimana Masjid Salaman ITB sebagai masjid kampus yang punya misi, salah satu dari misinya Masjid Salaman ITB adalah bagaimana menjadi masjid kampus sebagai rumah, sanggar, dan laboratorium. Ini sebenarnya adalah menjadi satu tolak ukur yang menarik, sehingga saya melihat ketika kita memulai banyak model-model trial and error di Masjid Salman, bagaimana sih media komunikasi yang efektif untuk pemilahan, bagaimana sih cara yang baik untuk pemilahan, bagaimana sih menerapkan value-value agama dalam pemilahan. Nah, ini yang sebenarnya nantinya akan dikaji dalam penelitian ini. Kemudian juga yang akhirnya nanti digali, sebenarnya bagaimana sih pemaknaan nilai dari pengelola, dan kemudian juga bagaimana sih penanaman nilai dari nilai agama terhadap jemaah itu sendiri. Nah, kemudian yang saya lakukan dalam hal ini adalah bagaimana saya melakukan wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh penggerak, baik itu dari pihak manajemen yayasan, manajemen wakaf, manajemen Rumah Amal Salman, sampai akhirnya yang saya lakukan adalah bagaimana saya melakukan wawancara kepada pembina-pembina, pengurus, sampai pendiri-pendiri masjid itu sendiri, sehingga ini menjadi satu parameter, apakah sebenarnya dengan ayat yang sama itu punya pendalaman nilai yang juga sama. Karena yang tadi saya sampaikan gitu ya, nilai itu cenderung abstrak, bahkan tidak langsung to the point bilang, oh ini ada perilaku pemilahan sampah di ayat tersebut, oh ini ada begini, ada begitu. Enggak ada satupun ayat Al-Quran yang nyuruh pemilahan sampah, dicari sampai paling akar pun nggak akan ada. Tapi ternyata nilainya itu tertanam dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga nanti yang digali adalah bagaimana sebenarnya personal value, nilai dalam personal ini bisa muncul sebagai cerminan dari nilai yang terkandung dalam ayat-ayat yang nantinya akan dipilih. Nah, dalam hal ini sebenarnya saya ingin menggunakan satu teori nilai teori ini sudah keluar dari tahun 1900-an gitu ya, tahun 90-an, yang di sini tuh membuat satu kontinum nilai dalam satu sirkular gitu. Bagaimana sebenarnya nilai ini bisa dibagi menjadi personal fokus atau social fokus. Bagaimana kita memandang satu buah nilai
bagaimana kita bisa memetakan bagaimana nilai-nilai itu termasuknya ke dalam nilai yang mana, ini sebenarnya akan menjadi satu hal yang menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nilai ini ternyata akan membimbing individu untuk memasuki suatu situasi yang mendorong bagaimana perilaku dari individu itu dan bagaimana tingkah laku dari individu ini. Ini akan menjadi satu pembahasan yang panjang, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah di sini adalah bagaimana sebenarnya ketika kita menyadari ya udah sih Islam itu punya nilai gitu. Tapi ya bagaimana gitu nilai-nilai agamanya itu ternyata tidak serta-merta menjadikan ini menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dibahas gitu. Karena ketika kita gali ini menjadi galian yang sungguh sangat panjang. Nah, yang saya lakukan adalah saya melakukan wawancara untuk menggali bagaimana pendalaman terhadap 3 ayat yang ada di fatwa MUI dan ada 2 tambahan ayat yang itu tidak ada di fatwa MUI, tetapi ayat ini ternyata sangat signifikan menampar bagaimana kita berperilaku terhadap sampah. Yang pertama ini yang saya gali gitu ya, bagaimana di Al-Baqarah ayat 30. Ini kita udah ketahui bersama, kita udah tahu bahwa kita ini khalifah, bahwa ada perintah tidak merusak. Dan yang menarik adalah 2 poin yang di bawah ini adalah hasil yang saya dapatkan dari wawancara yang juga masih berjalan sampai hari ini. Jadi saya baru mewawancara beberapa orang dan ini beberapa garisan besar, ini pendalaman mereka terhadap ayat tersebut. Bagaimana sebenarnya manusia ini memperbaiki dan menjaga jiwa atau nyawa makhluk yang ada di bumi. Dan yang menarik adalah ternyata konteks khalifah ini bagi salah satu dari responden saya ini mengatakan ternyata ini adalah kecintaan Allah kepada manusia daripada malaikat dan iblis. Karena dulu kalau sampai hari ini ya, malaikat itu tentu nggak pernah satupun kali melarang apa perintah dari Allah. Tapi kalau iblis itu dulu sebelum akhirnya iblis itu tidak mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada kita, itu iblis itu adalah makhluk yang juga sangat taat gitu. Sampai akhirnya iblis itu kepedean, kemudian iblis akhirnya iblis ngerasa marah ketika kenapa yang dijadikan khalifah itu bukan dia, tapi manusia yang hanya diciptakan dari tanah. Ini juga perspektif yang menarik dari pendalaman responden yang saya terima. Kemudian juga di Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini juga menarik, bagaimana ternyata kerusakan yang disebut dalam Quran Surat Ar-Rum ini juga ada di fatwa MUI, ini kerusakan yang jika tidak ada manusia sebenarnya tidak akan terjadi kerusakan ini gitu. Dan yang menarik adalah bagaimana responden ini menyatakan seperti itu, bagaimana ternyata Allah itu mengizinkan kerusakan itu disertai dengan kasih sayangnya. Ini menarik banget, ternyata ayat ini disebutkan bahwa Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi tragedi Lewi Gajah, apa-apa yang kita rasakan sekarang itu ternyata hanya Allah kembalikan sebagian aja dari yang seharusnya gitu. Jadi nggak kebayang kalau Allah kembalikan seluruhnya, mungkin kita sudah musnah. Tapi Allah tidak musnahkan kita, Allah hanya kembalikan kerusakan-kerusakan, meledaknya TPA, beberapa warga mati, rusaknya alam, itu hanya Allah kembalikan sebagian. Supaya apa? Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Nah, di sini sebenarnya yang menarik dan ini juga didalami demikian gitu dari responden-responden kita. Kemudian juga di Quran Surat Al-A'raf ayat 56 ini juga disampaikan di fatwa MUI bagaimana di sini sebenarnya sudah jelas. Kalau yang 2 ayat sebelumnya dengan tidak langsung gitu Allah tidak langsung mengatakan larangannya, tapi kalau di sini Allah dengan jelas mengatakan dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ba'da islahiha gitu. Itu juga menarik gitu. Ternyata responden ini memaknai ayat ini dengan manusia ini sebenarnya perlu untuk mengasah sensitivitas. Kenapa? Karena itu tadi, kalau nggak sensitif, kita nggak akan sadar kalau ada perbaikan yang sudah Allah lakukan dan ini terjadi ada di bumi kita sekarang. Sehingga di sini juga di ayat ini disebutkan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Ini akhirnya apa? Responden ini memaknai kita harus selalu melibatkan Allah di setiap perilaku kita. Nah, kemudian ada satu ayat tambahan yang ini menarik, yang ini tidak ada di fatwa MUI, tetapi sebenarnya juga menyebutkan kata yang sama seperti 3 ayat sebelumnya. Katanya jelas, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Ada dialog begitu gitu ya. Dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di bumi. Di sini kalau kita lihat di tafsir, mereka di sini adalah yang dimaksud adalah orang-orang munafik gitu. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ini juga menarik ketika kita gali dari sisi persampahan. Salah satu responden menggunakan ayat ini untuk menyebutkan ternyata perilaku membuang sampah kita selama ini itu adalah perilaku yang selama ini kita anggap sebagai perilaku yang melakukan perbaikan.
Padahal di situ adalah perilaku yang membuat kerusakan tetapi tidak sadar. Contohnya apa? Lihat aja contoh gambar di bawah ini. Ada tulisan jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Ada tangan dia ngebuang satu kresek. Kresek itu tentu isinya dengan berisi banyak sampah. Berarti tandanya apa? Perilaku kita selama ini yang mencampur sampah kita dan kita ngerasa itu adalah perilaku melakukan perbaikan. Udah kok, udah bener, saya melakukan hal yang baik, saya membuang sampah pada tempatnya. Itu ternyata kalau dengan menggunakan ayat ini, itu tidak gitu. Itu perasaan kita aja, kita tuh ternyata selama ini hanya memindahkan masalah dari rumah kita, dari kamar kita, dari kosan kita, dari kantor kita, dipindahin masalahnya ke masalah yang justru lebih besar, yang justru lebih menzolimi bumi kita. Kemana? Ke emang-emang tempat sampah. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah juga gitu di jalan, tiba-tiba di jalannya itu di depannya truk sampah gitu. Wah itu pasti dari jarak 1, 2, apa bahkan 3 kilometer, baunya ini udah kecium. Nah itu adalah masalah-masalah kita selama ini sebenarnya kayak gitu. Kita mencampur, dikumpulin, diangkut, buang. Gitu aja terus. Campur, kumpul, angkut, buang. Campur, kumpul, angkut, buang. Campur, kumpul, angkut, buang. Ini adalah masalah. Jadi yang sebenarnya digarisbawahi dari ayat-ayat 4 ayat ini sebenarnya dan ini juga disebutkan oleh beberapa responden gitu dari pengelola Masjid Salman, sebenarnya manusia ini itu nggak boleh juga kita tuh ngerasa karena kita udah tahu, jadi kita itu abai dengan pengetahuan yang lebih besar lagi, pengetahuan yang lebih luas lagi. Dalam hal ini adalah ketidakmampuan diri kita nih sebagai seorang manusia untuk melakukan perbaikan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Apalagi kalau sekarang kita bilang, "Oh, ada teknologi ini, ada teknologi ini, ada teknologi insinerator, ada teknologi ini, teknologi ini." Kalau kita hanya percaya dengan apa kata ilmuwan sehingga mengandalkan, oh udah pasti benar teknologi ini, tanpa menyerahkan kesadaran kita kepada Allah, itu bisa jadi sebenarnya teknologi itu pun juga tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Seperti yang juga ramai gitu ya di negara-negara maju. Oh udah nih negara ini dia pakai insinerator, buang aja di sana. Enggak ternyata gitu. Insinerator yang selama ini digunakan pun juga sekarang mereka sadari itu pun juga merusak negara mereka. Tapi sekarang Indonesia malah mau pakai gitu. Ini juga kan menarik gimana ceritanya gitu. Nah, ini sebenarnya 5 ayat yang digali dalam hal-hal ini. Nah, lalu sebenarnya apa yang ingin yang akhirnya didapat gitu ya dari sini. Kalau misalnya kita lihat agama kita ini sebenarnya nggak kurang dengan nilai-nilai kebaikan dan bagaimana pengelolaan nilai-nilai terhadap pengelolaan sampah itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu, kalau yang saya dapat juga gitu dari bagaimana saya menggali wawancara dengan responden, itu selalu responden itu menyebutkan dengan kata pengetahuan terlebih dahulu. Ada yang kalau misalnya saya tanya gimana sih pemaknaannya terhadap ayat ini, yang digali ini tuh bagaimana struktur katanya, struktur bahasanya. Jadi kadang kayak gitu. Jadi sebenarnya kita ini selalu mengandalkan pengetahuan. Padahal kalau misalnya kita bicara dengan sesuatu yang lebih abstrak dan bagaimana kita memaknai ayat tuh kadang kita harusnya sudah lebih aware gitu. Dan kalau misalnya kita lihat, ya udah bagaimana transformasi dari agama, kemudian juga nilai, dan kemudian juga sikap, ini menjadi satu rangkaian cerminan untuk menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Jadi kalau misalnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan rekomendasi adalah 3 hal, bagaimana masjid-masjid sebenarnya sebaiknya gitu ya menggali lebih banyak nilai personal di pengelola masjid. Apakah kita punya satu nilai yang sama dalam memaknai beberapa ayat yang itu difatwakan oleh MUI, kemudian kita cari, kita gali bagaimana intervensi nilainya, sampai nanti kita transformasikan menjadi satu nilai komunal yang diterapkan di masjid tersebut. Ini adalah satu rangkaian, dan penelitian ini baru ngebahas sampai nilai personal saja, yang ini menjadi satu rangkaian menyeluruh, yang mohon doanya juga saya di sini, sehingga nanti bisa lebih dapat lagi gitu ya, lebih luas lagi riset ini dikembangkan, sehingga bisa lebih besar lagi dalam penerapannya terutama di Masjid Salman ITB, lebih luasnya lagi sehingga bisa jadi satu model untuk diterapkan di masjid-masjid yang lain. Itu aja, terima kasih dari yang saya sampaikan. Yuk mari kita bersama membangun kembali kejayaan peradaban Islam dimulai dari masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.